Shalom, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita semua. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bersyukur untuk hari baru yang Tuhan berikan kepada kita. Sebelum kita memulai hari ini, mari saya ajak kita bersama berdoa dan merenungkan sebagian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur kepadamu karena Engkau Allah kami yang setia. Bersyukur Tuhan untuk hari kemarin yang sudah kami boleh lalui dengan baik. Bersyukur untuk tadi malam Tuhan Engkau sudah melindungi kami dalam istirahat kami. Bersyukur untuk hari baru yang Tuhan berikan kepada kami. Bersyukur untuk kesehatan, untuk keluarga, untuk pekerjaan. Dan hari ini sebelum kami memulai hari baru yang Tuhan berikan, kami mau merenungkan sebagian firman-Mu ya Tuhan. Berbicaralah kepada kami, mohon Roh Kudus Tuhan memberikan kami pencerahan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, kami memohon dan kami bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan melanjutkan pembelajaran firman Tuhan di dalam surat 1 Tesalonika, pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-18. LAI memberikan judul perikop ini kedatangan Tuhan. Tetapi firman Tuhan pada pagi hari ini saya berikan judul atau tema The Power of Hope atau kekuatan sebuah pengharapan. Saudara, saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini untuk kita semua. 1 Tesalonika pasalnya yang keempat ayat 13 sampai dengan 18. Demikian firman Tuhan. Selanjutnya kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman ini dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, surat Tesalonika ini bicara tentang sentuhan pastoral lanjutan dari Rasul Paulus kepada orang percaya di Tesalonika yang kebanyakan adalah orang percaya bukan Yahudi, dan mereka sedang hidup di dalam ancaman pengajaran palsu dan juga ancaman penganiayaan serta kurangnya pengajaran dari Rasul Paulus. Oleh karena memang singkatnya pelayanan Paulus di sana, sebab pada waktu Paulus berada di sana, Paulus didesak keluar dari Tesalonika oleh orang-orang Yahudi yang iri hati terhadap kepopuleran Rasul Paulus. Nah, dari perikop ini kita bisa melihat salah satu pengajaran yang jemaat di sana masih belum jelas adalah mengenai hari Tuhan dan kebangkitan orang percaya, khususnya bagaimana nasib saudara-saudara mereka yang sudah menerima Kristus sebagai juru selamat, tetapi sudah meninggal lebih dulu sebelum Kristus datang kedua kalinya, atau yang lebih dikenal dengan hari Tuhan. Dan perikop ini yang menjadi jawaban bagi Paulus untuk pertanyaan mereka. Bapak Ibu Saudara, saya percaya bahwa pertanyaan ini adalah kabar menggembirakan bagi Paulus atau mendatangkan penghiburan bagi Paulus. Pertanyaan ini menunjukkan bahwa mereka itu sudah menerima dan mereka itu sudah percaya bahwa akan datang hari Tuhan. Dan di hari itu akan ada kebangkitan bagi setiap pengikut Yesus, sebagaimana Yesus sendiri sudah bangkit. Dan mereka juga percaya bahwa mereka akan naik ke surga, sebagaimana Yesus pun sudah naik ke surga. Mengapa ini kabar menggembirakan saudara bagi Paulus? Karena sebetulnya ketika bicara tentang kebangkitan dan tentang kenaikan ke surga, itu adalah sesuatu yang bersifat supranatural. Tetapi mengapa mereka bisa percaya? Karena banyak orang yang menyaksikannya dan menceritakannya. Kita tahu bahwa ada banyak saksi mata yang menyaksikan penyaliban Yesus, dan mereka betul-betul melihat Yesus menderita dan mati pada hari itu. Kemudian mereka bisa
lebih dari 500 orang-orang kudus sekaligus dikatakan melihat penampakan Yesus yang sudah bangkit. Itu dicatat di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 6. Ditambah lagi banyak murid-muridnya yang menyaksikan dengan mata kepala sendiri pada waktu Yesus itu terangkat ke surga. Kisah Para Rasul 1 ayatnya yang ke-9. Oleh sebab itu, saudara, pribadi dan pengajaran daripada Yesus itu tidak mungkin lagi diragukan. Kehadiran Yesus betul-betul memberi kelegaan bagi mereka yang letih, lesu, dan berbeban berat dalam hal keagamaan. Karena akhirnya orang percaya keturunan Yahudi, mereka bisa terbebas dari hukum Taurat beserta segala aturan tambahannya karena memang sudah tidak berlaku lagi. Dan bagi orang percaya yang bukan Yahudi, mereka akhirnya bisa meninggalkan penyembahan dan juga pemujaan terhadap dewa-dewi mereka karena mereka menemukan ada kepastian, keselamatan di dalam pribadi Yesus Kristus yang tidak ada di dalam dewa-dewi mereka. Saudara, melihat apa yang terjadi pada Yesus, yaitu dia lahir, dia mati, bangkit, dan naik ke surga, mereka pun mendapati kebenaran bahwa setelah kematian betul-betul ada kehidupan, yaitu kehidupan kekal. Dan itu mereka lihat langsung dialami oleh Yesus. Dan mereka mau menjalani kehidupan setelah kematian seperti yang sudah dijalani oleh Tuhan Yesus lebih dulu, yaitu dibangkitkan di dalam kemuliaan untuk masuk dalam kerajaan Allah. Apalagi Yesus sendiri sudah menjanjikan akan terjadi kebangkitan bagi orang percaya ketika dia datang untuk kedua kalinya. Itu dicatat di dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayat 39 dan ayat 44. Saudara, inilah pengharapan itu. Inilah yang menjadi semangat bagi orang percaya untuk tetap hidup percaya dan berpegang kepada Yesus apapun yang terjadi, meski harus menderita. Nah, isunya di dalam surat 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13 sampai 18 ini adalah mereka tidak tahu kapan Yesus akan datang kembali. Dan selama menanti kedatangan Yesus yang kedua ini, sudah ada saudara-saudara mereka yang percaya kepada Yesus dan sangat mengharapkan kedatangan Yesus yang kedua, tetapi telah meninggal lebih dahulu. Nah, mereka ingin tahu apakah keputusan saudara-saudara mereka yang percaya dan berharap pada Yesus semasa hidup ini akan sia-sia, karena pikirnya mereka sudah tidak ada lagi ketika Yesus datang yang kedua kali nanti. Apakah mereka masih bisa ambil bagian lagi di dalam kebangkitan kemuliaan untuk masuk dalam kerajaan Allah selama-lamanya? Rasul Paulus menguatkan mereka dengan mengatakan bahwa yang mereka khawatirkan itu tidak akan terjadi. Mereka yang semasa hidup sudah mengambil keputusan untuk percaya kepada Yesus, maka sejak saat itu ia sudah mendapatkan bagian dalam karya keselamatan Yesus yang di dalamnya termasuk pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Nama mereka sudah tercatat di dalam kitab kehidupan. Ketika mereka meninggal dunia, roh mereka akan tinggal bersama Yesus di dalam Firdaus. Dan sampai tiba waktunya Yesus datang kedua kalinya, maka mereka yang sudah mati lebih dulu ini, mereka akan dibangkitkan kembali dengan tubuh kemuliaan. Kemudian mereka yang masih hidup pada waktu Yesus datang kedua kali, maka tubuhnya itu akan diubah atau dibaharui. Itu tercatat dalam 1 Korintus 15 ayat 52. Dan barulah bersama-sama mereka yang dibangkitkan dan mereka yang dibaharui akan diangkat menyongsong Tuhan untuk tinggal bersama dengan Tuhan di langit baru dan bumi baru untuk selama-lamanya. Tidak ada seorang pun yang percaya kepada Yesus yang akan ditinggalkan. Jadi ayo semangat lagi. Ada sesuatu yang indah yang menanti kita setelah kita selesaikan pertandingan iman di dunia ini dengan baik. Ceritakanlah kebenaran ini kepada saudara-saudara yang lain. Dan inilah yang menjadi jawaban Paulus kepada mereka yang pasti akan makin meneguhkan pengharapan mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya mau gunakan kesempatan ini juga untuk menjelaskan sesuatu yang masih berkaitan dengan hari Tuhan, tetapi dalam konteks yang lebih besar lagi, yaitu mengenai penghukuman dan keselamatan sebelum Yesus dan sesudah Yesus. Saudara, orang-orang yang hidup sebelum penyaliban Yesus akan dihukum atas dasar dosa mereka sendiri, karena memang belum ada yang menebus dosa mereka.
Tetapi orang-orang yang hidup setelah penyaliban Yesus itu akan dihukum bukan atas dasar dosa mereka, tapi atas dasar ketidakpercayaan mereka kepada Kristus. Sebab upah dosa mereka yang adalah maut itu sudah ditebus oleh Yesus, tetapi mereka memilih tidak mau menerima dan tidak mau mengakuinya. Orang-orang yang lahir sebelum Yesus dibedakan lagi menjadi dua. Roma pasal yang kedua ayat 12 berkata, sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat. Dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Mereka yang tidak punya hukum Taurat, dengan kata lain tidak punya firman Tuhan, maka pasti akan langsung binasa ketika mereka mati. Ini mengacu kepada bangsa-bangsa kafir di perjanjian lama. Kemudian mereka yang punya hukum Taurat, atau dengan kata lain mereka punya firman Tuhan, ini bicara tentang bangsa Israel, maka mereka akan dihakimi menurut hukum Taurat setelah mereka mati. Penghakimannya mengacu pada apakah mereka sudah hidup sesuai dengan hukum Taurat atau tidak, mulai dari relasi dengan Tuhan dan juga relasi dengan sesama. Jadi di sini memang ada unsur keselamatan berdasarkan perbuatan, yaitu sebelum penyaliban Yesus. Tetapi manusia yang hidup setelah penyaliban Yesus, saudara, mereka akan dihakimi berdasarkan percaya atau tidak kepada pribadi Kristus dan karyanya. Ini tercatat di dalam Yohanes pasal 3 ayat 18 yang berbunyi, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Nah saudara, maka itu ada yang bilang zaman sebelum Yesus itu adalah zaman pengorbanan, dan zaman setelah Yesus itu disebut zaman anugerah. Mengapa disebut zaman anugerah? Karena memang begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bahkan Yesus sendiri, anak tunggal Allah itu, dia pernah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang akan datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara, Tuhan sudah begitu baik kepada manusia yang seharusnya dibinasakan. Jadi kalau manusia masih tidak mau mengambil kesempatan selama masih hidup untuk mempercayai Yesus anak tunggal Allah yang sudah berkorban menanggung dosanya dan menjadikan Yesus sebagai juru selamatnya, maka tidak ada ampun lagi baginya. Saudara, orang bisa percaya atau tidak percaya hanya sewaktu ia masih ada di dalam tubuh atau sewaktu ia masih hidup. Tapi ketahuilah bahwa tubuh itu seperti bom waktu yang bisa meledak kapan saja. Bisa sekarang, bisa malam ini, dan juga besok. Saudara, kita harus lahir kembali menjadi anak Allah ketika roh kita masih berada di dalam tubuh. Karena kesempatan itu bisa hilang kapan saja. Dengan kata lain saudara, kita harus menyerahkan hati kita kepada Tuhan, supaya hidup kita ini dimeteraikan oleh Roh Kudus, dan sehingga kita betul-betul benar-benar menjadi milik Tuhan. Dan ketika hari Tuhan itu tiba, kalau kita sudah meninggal lebih dulu, maka nanti tubuh kita ini akan dibangkitkan dengan tubuh yang baru yang tidak dapat binasa, lalu menyatu kembali dengan roh kita untuk menyongsong Tuhan. Dan kalau kita masih hidup ketika hari Tuhan itu tiba, maka tubuh kita akan diubah dan dibaharui dengan tubuh yang tidak dapat binasa untuk menyongsong Tuhan dan tinggal bersama dengan Tuhan sampai selama-lamanya. Tidak ada lagi saudara yang lebih indah daripada hari itu. Inilah pengharapan yang sejati. Dan pengharapan ini memiliki kekuatan yang luar biasa. Karena setiap orang percaya yang hidup dengan memiliki pengharapan ini, saudara, yang pertama, dia akan tetap tegar meskipun dia mengalami kesusahan, penganiayaan, atau penderitaan di dunia ini. Karena dia tahu itu hanya sementara dan memang dunia ini bukan rumahnya. Karena rumah kekalnya nanti adalah di langit baru dan bumi baru. Yang kedua, dia juga akan selalu menjaga baik-baik kehidupannya. Dia tidak akan melakukan sesuatu yang jahat, supaya ketika nanti Tuhan datang kedua kalinya pada waktu yang dia tidak duga, maka dia didapati sedang melakukan sesuatu yang baik di hadapan Tuhan. Inilah kekuatan daripada pengharapan orang Kristen. Bapak Ibu Saudara yang sudah percaya kepada Yesus Kristus, hiduplah dengan pengharapan bahwa suatu hari kita ini akan dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan, atau kita akan dibaharui ketika Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Lalu kita akan diangkat untuk memasuki langit baru dan bumi baru bersama dengan Tuhan.
Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Saudara, jadikanlah perkataan ini sebagai sumber penghiburan, kekuatan, kegembiraan, dan juga ketabahan ketika menjalani kehidupan di dunia ini. Dan kalau saudara merasa dikuatkan melalui perenungan ini, maka seperti seruan Paulus di akhir perikop ini, saudara, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati.